Hai sahabat Siplo, jumpa lagi di Toton Siplo Official. Di video kali ini saya akan membahas seputar pengenalan Yggdrasil for Parent. Jangan lupa dukung terus Toton Siplo Official dengan cara subscribe. Ditunggu ya subscribe-nya. Subscribe itu gratis. Apa ya Yggdrasil for Parent? Yggdrasil for Parent adalah Yggdrasil untuk versi orang tua. Jadi Yggdrasil merupakan suatu sistem informasi akademik terintegrasi untuk mahasiswa IT Telkom Surabaya. Sedangkan Yggdrasil for Parent untuk versi orang tua. Jadi buat Bapak Ibu mahasiswa orang tua dari mahasiswa IT Telkom Surabaya, tonton dan simak terus video ini ya. Oke, pertama-tama Bapak Ibu Siplo semuanya pergi ke browser, bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, atau browser yang lain. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Di Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan di laptop, smartphone, atau gadget yang lain. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan dengan cara ketik di Google Yggdrasil IT Telkom Surabaya. Nanti di sini muncul Bapak Ibu Yggdrasil IT Telkom Surabaya.ac.id. Oke, setelah tampil di halaman Yggdrasil, kita pilih menu Parent Login. Kemudian kita klik Go to Parent Login website. Selanjutnya di sini akan ditampilkan halaman login dari Login Wali Mahasiswa. Ketikkan username dan passwordnya. Username dan password di sini adalah defaultnya menggunakan NIM mahasiswa, kemudian diikuti dengan kata parents, huruf kecil semua. Kita coba ya. Di video ini saya menggunakan username password dari mahasiswa dengan NIM 1202202056 parents. PARENTS. Nah, untuk passwordnya sama, kita tinggal kopikan, kemudian kita paste di sini. Klik tombol login. Nah, di halaman pertama setelah berhasil login akan ada pop-up message terkait dengan hasil studi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Di sini atas nama Muhammad Maksum dengan IP semester 2020-2021 di semester ganjil sebesar 4. Ini luar biasa, total lulus SKS 18 dengan IPK 4. Nah, kita bisa klik tombol close. Baik, selanjutnya setelah muncul di halaman beranda utama Yggdrasil for Parent, di sini ada 4 menu utama, yakni menu akun, kemudian menu info akademik, menu masukan dan komplain, serta menu pesan. Di sini saya akan menjelaskan 2 fitur utama di Yggdrasil for Parent yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa monitoring perkembangan putra-putri sekalian Bapak Ibu semuanya yang di IT Telkom Surabaya. Oke, di sini kita langsung fokus ke menu info akademik. Di menu info akademik, Bapak Ibu sekalian akan bisa memilih beberapa fitur, yakni diantaranya ada data akademik, kemudian jadwal mahasiswa, riwayat pembayaran semua semester, kemudian ada kirim pesan, lihat pesan, kemajuan studi, serta bantuan. Kita coba satu-satu ya. Di sini kita coba klik menu data akademik. Setelah kita memilih menu data akademik, maka akan ditampilkan di halaman data akademik dengan beberapa tab menu, yakni ada profil, kemudian rencana studi dan nilai, TAK, kehadiran, serta profiling data. Di halaman default di sini adalah profil. Profil di sini menunjukkan identitas diri mahasiswa yang bersangkutan. Ini ada identitas mulai dari NIK, keluarga, alamat, nomor telepon, asal sekolah, dan biodata yang lainnya, termasuk dosen wali serta beasiswa atau lulus sidang tingkat. Nah, tergantung profil dari masing-masing peserta. Kemudian kita bisa memilih
step rencana studi dan nilai. Di sini Bapak Ibu bisa melihat perkembangan anaknya terkait dengan hasil perkuliahannya. Di sini ada beberapa tab lagi, ada tampilkan semua, tampilkan hanya nilai, lihat nilai per semester, dan nilai per tahap. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin bisa lebih memilih lihat nilai per semester. Nah, di sini ditampilkan nilai per semester dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, ini karena Mas Muhammad Maksum ini adalah mahasiswa angkatan 2020, masih menempuh semester 1 saja, maka yang dimunculkan adalah IP semester 1. Jadi ini ada kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah yang diambil di semester 1, kemudian SKS-nya, serta nilai yang telah dia peroleh, yang telah Muhammad Maksum peroleh. Nah, ini alhamdulillah luar biasa, IP-nya 4 ya, karena dapat A semua. Kemudian di sini kita bisa melihat fitur TAK. Fitur TAK, apa sih fitur TAK Bapak Ibu sekalian? Jadi di IT Telkom Surabaya, putra-putri Bapak Ibu semuanya tidak hanya dituntut untuk handal di bidang akademik atau hard skill saja, tapi kampus juga menunjang untuk pengembangan soft skill. Karena nanti di dunia kerja atau di dunia usaha atau masyarakat tidak cukup untuk berkompetisi hanya hard skill atau IP saja, tapi butuh yang namanya karakter dan soft skill. Nah, di sini contohnya adalah Mas Maksum sudah selain mengikuti perkuliahan, mengikuti berbagai workshop atau webinar. Nah, nanti mengajukan TAK ke kemahasiswaan. Nah, ini perlu dicatat bahwasannya TAK di IT Telkom Surabaya minimal 60 Bapak Ibu sekalian, agar putra-putrinya nanti di semester akhir 7 atau 8 bisa melakukan sidang TA, karena syarat minimumnya adalah 60. Kemudian di sini yang paling penting juga Bapak Ibu bisa melihat kehadiran putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini karena belum selesai KRS-annya, jadi belum muncul. Nanti kalau sudah selesai KRS-annya, biasanya akan muncul mata kuliah apa saja, kemudian presensinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memonitoring putra-putrinya setiap sepekan sekali, 2 pekan sekali, atau 1 bulan sekali minimal, seperti itu, untuk memantau kira-kira putra-putrinya apakah sudah berkuliah dengan baik dan benar. Nah, jika ada beberapa info yang dirasa kurang jelas, nanti bisa menghubungi dosen wali atau kaprodi masing-masing. Kemudian ada juga profiling data, namun di sini memang fiturnya belum dioptimalkan, jadi masih kosong Bapak Ibu sekalian. Tapi ke depan insya Allah akan kita gunakan. Jadi di sini untuk melihat tes profiling mahasiswa dari Telkom Surabaya, mulai dari potensi kemampuan kognitif, potensi kemampuan belajar, serta potensi kemampuan sosial, maupun penilaian-penilaian yang lain yang menunjang kampus ataupun orang tua untuk mengetahui potensi dari putra-putrinya. Oke, jadi itu yang pertama di menu info akademik, data akademik. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu sekalian, bisa memilih menu jadwal mahasiswa. Di menu jadwal mahasiswa ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat jadwal perkuliahan putra-putrinya di semester yang bersangkutan. Nah, karena sekarang ini menuju ke semester genap, nah ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat jadwal yang diambil putra-putrinya. Kira-kira di semester genap ini nanti apa saja, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, ini insya Allah 80-95% jadwal ini akan komitmen dijalankan oleh dosen yang bersangkutan. Namun jika ada kendala, mungkin dosen akan mengganti seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa memonitornya dari sini. Jadi meskipun kuliahnya online, Bapak Ibu bisa memonitor juga kira-kira putra-putrinya kuliah atau tidak, seperti itu. Kemudian juga di menu yang ketiga ada riwayat pembayaran semua semester. Jadi di sini sangat penting buat Bapak Ibu sekalian untuk memonitor putra-putrinya terkait dengan pembayarannya, mulai dari semester awal hingga akhir. Jadi di sini contoh Mas Muhammad Maksum 2021 per 1 ini maksudnya ganjil Bapak Ibu ya. Jadi tahun akademik di 2021 ganjil, kemudian yang 2 ini genap. Nah, ini alhamdulillah sudah lunas semua. Jadi pastikan putra-putri Bapak Ibu sekalian itu untuk pembayaran BPP atau biaya pendidikannya sudah lunas, supaya proses perkuliahannya bisa berjalan baik dan lancar.
Oke, selanjutnya di menu yang keempat adalah menu kirim pesan. Di menu kirim pesan ini Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan kepada dosen wali ataupun ke Kaprodi. Nah, ini misalkan kita pilih Kaprodi misalkan. Nah, ini kita klik misalkan info seputar kegiatan orang tua mahasiswa misalkan. Jadi kita ketikkan, kita klik penerimanya Kaprodi, kemudian subjeknya sesuai dengan yang mau kita kirimkan. Info seputar kegiatan orang tua mahasiswa IT Telkom Surabaya. Nah, di sini bisa isi pesan. Nah, selamat pagi misalkan. Mohon izin bertanya untuk hasil kegiatan forum orang tua mahasiswa IT Telkom Surabaya seperti apa nggih? Jadi bisa mengirimkan pesan yang Bapak Ibu ingin sampaikan ke pihak kampus melalui dosen wali atau Kaprodi. Klik tombol kirim. Nah, setelah itu kita bisa melihat menu lihat pesan. Di menu lihat pesan ini kita bisa memonitor pesan-pesan apa aja yang sudah kita kirim atau yang sudah kita terima. Nah, jadi di sini nanti seperti chat messenger Bapak Ibu untuk bisa berkomunikasi dua arah dengan pihak kampus melalui dosen wali dan Kaprodi. Kemudian di sini kita juga ada menu kemajuan studi. Nanti ini biasanya akan di-approve oleh Kaprodi atau fakultas yang bersangkutan. Kemudian ada juga menu bantuan. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu melihat user manualnya. Tapi dengan Bapak Ibu lihat video ini mudah-mudahan bisa membantu menggunakan aplikasi Igratias for Parents. Selanjutnya di menu yang kedua kita bisa pilih masukan dan komplain. Jadi ini Bapak Ibu bisa melakukan tiketing dengan memberikan masukan atau komplain. Nah, ini beberapa memang masih dalam tahap pengembangan, nanti akan disempurnakan lagi, tapi insya Allah bisa Bapak Ibu gunakan. Nanti misalkan Bapak Ibu ingin mengirimkan tentang masukan, misalkan mohon informasi pembayaran BPP diinfokan jauh-jauh hari misalkan. Hari kepada orang tua, supaya kami bisa menyiapkan. Lebih baik. Terima kasih. Nah, jadi silakan sampaikan masukan atau komplain yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini bisa melampirkan beberapa dokumen terkait ya. Oke, jadi itu untuk menu tiketing. Nah, ini dalam tahap pengembangan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya review kembali bahwasannya ada menu utamanya adalah menu info akademik. Jadi menu info akademik ini Bapak Ibu akan bisa memonitor perkembangan dari putra-putrinya selama studi di IT Telkom Surabaya. Baik Bapak Ibu dan sahabat Ciplo semuanya, demikian video pengenalan Igratias for Parents kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dukung terus Toton Ciplo Official dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Salam Ciplo.